kantor hukum yang ideal itu adalah penanganan perkaranya harus sustainable sesuai dengan praktik masing-masing bidang di dalam kantor ini. Sebelum Altruist Lawyers ini didirikan, kami para partner sudah berdiskusi untuk menyiapkan suatu roadmap atau rancangan untuk standarisasi dan sistem kerja, termasuk juga untuk penanganan suatu perkara dan juga mitigasi resiko baik secara internal maupun eksternal. Law firm yang ideal adalah untuk jangka panjang yang tidak menggunakan nama partnernya. Karena itu akan bisa untuk regenerasi para partner dan juga bisa menyesuaikan dengan keadaan zaman di kedepannya ketika nanti partner-partner baru ini naik. Jika mengadakan sosok, ketika sosok ini pensiun atau terjadi sesuatu, maka udah pasti mereka akan kehilangan marketnya. Menurut saya hal itu benar apa adanya karena sosok tersebut jika sudah tidak ada pasti akan mengurangi tingkat kepercayaan dari klien. Oleh karena itu sebenarnya law firm yang, tapi ini pilihan ya, law firm yang ideal adalah untuk jangka panjang yang tidak menggunakan nama partnernya. Karena itu akan bisa untuk regenerasi para partner dan juga bisa menyesuaikan dengan keadaan zaman di kedepannya ketika nanti partner-partner baru ini naik. Jika mengadakan sosok, ketika sosok ini pensiun atau terjadi sesuatu, maka udah pasti mereka akan kehilangan marketnya. Karena yang dilihat sosok tersebut, bukan partner yang tanda kutip yang ada diangkat. Karena law firm tersebut berdasarkan nama orang tersebut gitu. Jadi menurut saya ini sebenarnya hanya visi dan misi, cuman itu benar apa adanya. Karena kita tidak bisa memaksakan visi misi seorang founder terhadap pendirian sebuah law firm gitu sih. Itu pendapat saya. Oke, menurut kami sebuah kantor hukum yang sehat itu adalah di mana kantor hukum tersebut banyak menerima respon positif dari setiap kliennya, di mana perkara-perkara yang mereka tangani menghasilkan kepuasan tersendiri bagi klien, yang mana berdasarkan hal tersebut kantor hukum tersebut berarti bekerja secara struktural. Yang kedua, kantor hukum yang sehat itu baik kolaborasi partnernya dan para associate-nya serta supporting staff-nya yang membantu kinerja kita itu bekerja dengan sangat baik. Maka organisasi kantor tersebut harus dibuat secara struktural. Yang ketiga adalah kantor hukum yang sehat itu semakin hari harus semakin berkembang, baik secara metode penanganan perkaranya, baik secara mitigasi resikonya, atau baik secara internal dari kantor hukum tersebut. Maka kantor hukum yang sehat itu adalah turnover-nya sangat, menurut saya kantor hukum yang sehat itu turnover-nya sangat-sangat minim. Dan yang kedua, positif rankingnya juga sangat baik di mata klien. Menurut saya, kantor hukum yang tidak sehat itu bermula dari ketidaksamaan visi misi dari partner, ketidakpercayaan partner satu sama lain juga, dan juga adanya komunikasi yang buruk serta tidak samanya standarisasi kerja dari masing-masing partners dan timnya juga. Tentu saja hal ini apabila terjadi ketidakharmonisan antar partner tersebut akan memberikan dampak negatif juga kepada tim, kepada associate, kemudian kepada lawyernya juga, serta tim penunjang secara internal maupun juga kepada pihak ketiga atau eksternal. Kalau dari kami, dari Altruist Lawyer, sejak semula, sebelum Altruist Lawyers ini didirikan,
kami para partner sudah berdiskusi untuk menyiapkan suatu roadmap atau rancangan untuk standarisasi dan sistem kerja, termasuk juga untuk penanganan suatu perkara dan juga mitigasi resiko baik secara internal maupun eksternal. Jadi hal ini merupakan suatu fondasi yang kami siapkan untuk dijalankan oleh masing-masing partner dan juga tim yang terlibat, sehingga pola tersebut dapat digunakan secara baik dan diterapkan untuk mengurangi resiko ke depannya. Oke, strategi kami para partner untuk membuat kantor ini semakin hari semakin ideal adalah kami wajib menambah ilmu para associate kami dengan kami short course atau kami kasih dengan berikan metode-metode penanganan perkara baru secara internal dari para partner yang sudah menangani perkara, atau kami menunjuk off counsel yang kami tunjuk untuk memberikan asesmen terbaru yang mereka belum pernah lakukan pada saat mereka bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, kami membangun organisasi struktur kantor yang saling membantu, di mana para lawyer tidak dapat bekerja sendiri tanpa adanya supporting staff. Begitu juga supporting staff tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa adanya dukungan dari para lawyer, dan begitu juga partner. Jadi tiga hal tersebut menurut kami akan semakin banyak membuat kantor ini semakin ideal, karena kantor hukum yang ideal itu mereka tidak bekerja serabutan. Mereka tidak bekerja serabutan, jadi lawyer tidak menangani perkara administrasi, administrasi tidak menangani perkara-perkara untuk lawyer. Maksudnya dalam artian manajemennya. Jadi kantor hukum yang ideal itu adalah penanganan perkaranya harus sustainable, sesuai dengan praktik masing-masing bidang di dalam kantor ini. Pemanfaatan kemajuan teknologi dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan manajemen kantor, khususnya law firm ya, yang mendukung keberlangsungan sebuah kantor. Selain itu juga adanya kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi baik operasional dan juga dari sisi keamanan informasi serta pengambilan keputusan yang lebih baik dalam manajemen kantor. Menurut saya ada beberapa teknologi atau cara-cara teknologi yang dapat dimanfaatkan, antara lain yang pertama untuk mendukung sistem manajemen dokumen, di mana dengan adanya teknologi sistem manajemen dokumen dapat dibuat secara digital atau elektronik, dan juga kantor atau law firm ini dapat menyimpan, mengatur, dan juga mencari dokumen secara lebih efisien. Ini mengurangi, tentu saja ini mengurangi juga pada dokumen-dokumen fisik atau hard copy yang akan memakan tempat ya, serta ruangan yang besar. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Teknologi alat komunikasi digital memungkinkan anggota tim dari suatu law firm, baik itu partner, associate, maupun back office juga atau staff, untuk dapat bekerja secara efektif terlepas dari lokasi fisik di mana mereka berada. Jadi mereka dapat berbagi informasi dan berkomunikasi juga secara real time yang untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta kualitas dari pekerjaan. Yang ketiga adalah keamanan informasi. Menurut saya keamanan informasi ini sangat penting, karena hal inilah yang dituntut oleh rata-rata sebagian besar dari klien kami, di mana teknologi keamanan informasi membantu untuk melindungi data klien dan informasi sensitif lainnya. Ini juga dapat meliputi misalnya penggunaan enkripsi, kontrol akses, dan juga perlindungan terhadap serangan cyber, serta pemanfaatan keamanan sistem.